Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di video sesi kedua. Tadi kita sudah sampai di struktur antibodi ya. Jadi struktur antibodi itu secara gampangnya ya, dia seperti kita membahasnya seperti membentuk huruf Y ya, untuk lebih menggampangkan kita ya, untuk membahas antibodi. Jadi seperti huruf Y ya. Jadi di sini ada bagian namanya fragmen FAB atau daerah FAB dan fragmen FC. Nah, fragmen FAB ini adalah daerah yang bisa berikatan dengan antigen ya, sehingga FAB itu artinya adalah antigen binding ya. Kemudian FC ini dia akan mengaktifkan komplement dan fagosit. Jadi lebih banyak berikatan dengan komplement dan fagosit. Di sini terlihat ada daerah variabel dan daerah konstan. Imunoglobulin M atau IgM ini memiliki struktur yang unik ya. Jadi tadi kita sudah melihat bahwa antibodi itu terdiri dari 5 kelas, ada IgM, IgG, IgD dan lain-lain ya. Kita melihat di IgM ini dia strukturnya pentamerik. Jadi ada 5 struktur Y seperti ini, merupakan antibodi yang paling awal diproduksi pada saat terjadinya infeksi serta banyak terdapat pada aliran darah. Jadi kalau kita mau mengukur kadar antibodi, maka salah satunya adalah kadar imunoglobulin M ini. Kemudian IgG ini bersifat monomerik ya, terdapat pada aliran darah dan juga merupakan kelas antibodi yang paling efektif untuk proses opsonisasi dan aktivasi komplement ya. Jadi tadi seperti pada IgM tadi, kalau kita mau melihat konsentrasi antibodi pada darah, biasanya yang kita lihat adalah kadar dari IgG dan IgM. Nah, imunoglobulin A ini strukturnya dimerik, artinya ada 2 struktur seperti Y seperti ini ya, dan banyak terdapat pada lapisan epitel. Jadi pada lapisan kulit itu banyak memiliki imunoglobulin A. Jadi kalau infeksi pada daerah epitel itu yang pertama kali bisa bereaksi adalah imunoglobulin A ini. Jadi banyak terdapat pada saluran pencernaan, pernafasan, maupun reproduksi, dan juga sangat efektif untuk proses netralisasi. Kalau imunoglobulin E ini terdapat dalam jumlah atau kadar yang lebih kecil dibandingkan imunoglobulin M dan G, dan ada di peredaran darah. Diketahui bahwa imunoglobulin ini berperan dalam stimulasi sel mas untuk menghasilkan mediator kimiawi yang merangsang reaksi batuk, bersin, dan muntah. Jadi ada reaksi ini, ternyata imunoglobulin juga berperan dalam respon tersebut. Sedangkan imunoglobulin D itu adalah imunoglobulin yang belum matur ya. Jadi terdapat pada permukaan sel B yang belum matur. Dan fungsinya belum diketahui secara pasti, tapi ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa imunoglobulin D ini berperan dalam proses inflamasi. Nah, dinamika respon antibodi. Jadi kalau kita terinfeksi suatu penyakit ya, maka ada dinamika respon antibodi pada untuk merespon patogen tersebut ya. Jadi kalau kita terinfeksi patogen, maka terjadi respon antibodi yang sangat dinamis ya untuk membantu tubuh mengeliminasi patogen tersebut. Nah, antibodi yang pertama kali terbentuk pada saat infeksi primer atau infeksi yang pertama kali adalah imunoglobulin M, kemudian diikuti oleh imunoglobulin G dan imunoglobulin A ya. Jadi infeksi primer di sini adalah infeksi yang pertama kali. Misalkan kita tidak pernah terinfeksi demam berdarah ya, tidak pernah terinfeksi virus demam berdarah. Kemudian kita terinfeksi pertama kali oleh virus tersebut, maka ini adalah infeksi primer. Nah, antibodi yang pertama kali muncul adalah imunoglobulin M, kemudian diikuti dengan imunoglobulin G dan A. Respon antibodi ini bisa nampak setelah beberapa saat infeksi, jadi tidak langsung ya. Misalkan hari ini terinfeksi, langsung hari ini juga terbentuk antibodi, tidak begitu. Tetapi dia memerlukan waktu untuk produksinya, bisa dalam hitungan hari atau minggu. Ya.
Kemudian pada infeksi sekunder, yaitu infeksi berikutnya, maka respon antibodi berlangsung lebih cepat dan lebih tinggi titernya. Jadi tadi semisal saya terinfeksi primer oleh virus demam berdarah, kemudian sembuh, kemudian beberapa minggu kemudian saya terinfeksi lagi oleh virus demam berdarah, maka infeksi yang kedua ini dinamakan infeksi sekunder. Nah, respon antibodi pada infeksi sekunder ini biasanya berlangsung lebih cepat dan lebih tinggi titernya. Jadi biasanya akan menimbulkan kesembuhan yang lebih cepat ya. Bahkan ada beberapa penyakit yang menimbulkan respon yang sekundernya ini, infeksi sekunder itu lebih sangat baik sehingga si penderita ini tidak menyadari bahwa dia terinfeksi ya. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah yang sebelah kiri adalah respon primer atau infeksi primer, yang kedua adalah respon sekunder atau infeksi sekunder. Jadi kalau pada infeksi primer, maka imunoglobulin M-nya akan terbentuk terlebih dahulu dalam beberapa hari setelah infeksi, baru diikuti oleh imunoglobulin G. Kalau pada infeksi sekunder juga seperti itu, tapi titernya lebih tinggi, ya, titernya lebih tinggi dan lebih cepat, ya. Nah, kelebihan dari antibodi adalah dia memiliki respon memori, ya. Selain antibodi juga ada sel T yang juga memiliki sel memori. Sel memori ini terdapat dalam waktu yang lama setelah infeksi atau bahkan juga pada proses imunisasi atau vaksinasi itu tubuh kita membentuk respon memori, ya. Nah, eh, pada sel B untuk respon memori ya, karena dia memiliki respon memori maka nanti akan menghasilkan reaksi yang lebih cepat seperti tadi pada infeksi sekunder dan lebih tinggi titernya. Sehingga proses kesembuhan lebih terjadi ya, lebih cepat terjadi. Nah, pada sel B memori, sel ini berbeda dengan sel B yang bukan memori. Di mana sel ini memiliki penanda CD27 dan banyak terdapat pada limpa dan kelenjar getah bening dan berperan pada respon terhadap infeksi sekunder. Ya, jumlah dan daya afinitasnya lebih tinggi dibandingkan sel B yang lain. Afinitas di sini adalah daya ikat antara antibodi dengan antigen. Ya, jadi seperti ini. Kalau afinitasnya tinggi, maka ikatan antara antigen dengan antibodi berlangsung secara kuat ya. Tetapi kalau yang afinitasnya rendah karena mungkin ada perbedaan struktur molekul dan lain-lain ya. Jadi pada beberapa tempat sangat kuat, tapi pada tempat yang lain sangat lemah ya. Jadi afinitasnya juga lemah secara total ya. Ini adalah dinamika respon sel B memori ya. Kalau terjadi proses imunisasi ya, afinitasnya juga lebih tinggi setelah beberapa kali imunisasi ya. Makanya kalau imunisasi itu ada yang dilakukan selama beberapa kali. Jadi di booster, misalkan vaksinasi penyakit COVID-19 ya, bisa dilakukan booster atau imunisasi 2 kali supaya afinitasnya tinggi, ikatan antara antibodi dengan si virusnya tinggi sehingga cepat untuk dimusnahkan, dan juga ini konsentrasi antibodinya juga lebih tinggi kalau dilakukan booster ya. Beberapa vaksin itu memerlukan proses pengulangan vaksinasi. Jadi supaya tingkat antibodinya meningkat, juga afinitasnya juga meningkat. Kemudian untuk respon sel T memori, ini juga memiliki sel penanda yang lain dibandingkan sel-sel T yang lain, sel-sel T biasa ya. Contohnya dia memiliki penanda CD44, CD45RA, dan CD45RO. Jadi kalau tadi pada slide sebelumnya kita melihat bahwa sel T itu memiliki penanda CD4 dan CD8, tetapi untuk sel memori dia memiliki penanda lain selain itu, yaitu CD44, CD45RA, dan CD45RO, dan sangat berperan dalam respon infeksi sekunder. Ya, jadi contohnya ini adalah dinamika respon sel T memori pada infeksi CMV
Ini adalah virus yang dinamakan cytomegalovirus, sangat berbahaya untuk anak-anak yang belum lahir atau bayi yang baru lahir ya. Jadi bisa mengakibatkan kecacatan. Jadi kalau dilihat bahwa setelah beberapa waktu itu sel memorinya itu akan bertahan. Jadi pada saat awal terinfeksi sangat tinggi, tetapi beberapa waktu setelah infeksi ya itu bertahan ya. Jadi kalau nanti ada infeksi lagi, maka sel T ini dengan cepat mengeliminasi virus tersebut. Yang terlihat kalau pada awal infeksi viral load atau kadar virusnya tinggi, tetapi setelah mengalami kesembuhan viral load atau kadar virusnya menjadi rendah, tetapi kadar sel T-nya tetap tinggi. Demikian presentasi saya mengenai respon imun spesifik ya. Semoga memberikan tambahan ilmu. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bisa melalui e-learning maupun email. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.